Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Berbagai macam nikmat Allah berikan kepada kita, dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan sekarang adalah nikmat Allah turunkan kepada kita air hujan. Hujan ini nikmat rahmat dari Allah. Sampai-sampai Nabi SAW dahulu kalau turun hujan, beliau menyingkap sebagian dari bajunya dikenakan dengan air hujan. Beliau mengatakan li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, karena air hujan itu baru saja diciptakan oleh Rabb-nya. Maka itu bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan juga posisi kita tinggal di Indonesia, kita ini punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh banyak sekali negeri, yaitu dengan banyaknya atau seringnya turun hujan, berarti kesempatan untuk berdoa atau waktu doa yang mustajab itu makin banyak. Karena salah satu waktu yang mustajab untuk seorang berdoa adalah ketika turun hujan. Dan alhamdulillah di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah berapa hari ini hujan lagi, dan sekali hujan bisa berjam-jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Itu kan kesempatan besar. Di beberapa negara di Timur Tengah saja, hujan cuma turun 1 tahun mungkin 2 kali, 3 kali, dan ketika turun pun cuma sebentar, cuma hujan-hujan yang gerimis terkadang, dan waktunya cuma sebentar. Makanya ini kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk memperbanyak doa kepadanya. Saudara-saudara sekalian, yang mau kita bahas di malam hari ini adalah tentang sebuah akhlak, tentang sebuah budi pekerti yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Akhlak itu bukan hal yang remeh dalam Islam. Seorang menjadi orang yang baik dalam Islam, akhlaknya mulia, itu dapat pahala. Jadi jangan kira kita berbuat baik itu tujuannya supaya dihargai sama orang lain. Enggak. Ketika kita berlemah lembut sama orang lain, kita memaafkan orang lain, berhusnuzon kepada orang lain, menolong, membantu kesulitan orang lain, jangan kita anggap bahwasanya ini adalah hal yang sia-sia, apalagi cuma mengharapkan balas jasa nanti dari orang tersebut. Itu suatu harapan yang rendah. Tapi seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik, dia dapat pahala, karena akhlak itu bagian dari agama. Agama Islam itu bukan cuma ibadah, bukan cuma sholat, bukan cuma sedekah, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Al-Quran, tapi berakhlak yang baik pun termasuk ibadah, termasuk syariat. Yang akan kita bahas di malam hari ini adalah sebuah akhlak
yang dibahas pula oleh para ulama. Bahkan banyak para ulama menulis buku khusus untuk membahas akhlak ini. Nama akhlaknya adalah akhlak zuhud namanya. Pernah dengar? Zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mempunyai kitab namanya Kitab Zuhud, kitab tentang masalah zuhud. Kemudian para ulama yang lain ada namanya kitab Az-Zuhdu war-Raqaiq, dan kitab-kitab yang lainnya menunjukkan bahwasanya pembahasan masalah zuhud itu masalah yang penting. Apa sih zuhud? Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau memberikan sebuah definisi yang ini adalah salah satu definisi yang terbaik dari pengertian zuhud, karena beberapa ulama mereka berselisih dengan perselisihan yang tidak jauh berbeda sebenarnya. Tapi Ibnu Rajab beliau menyimpulkan sebuah definisi yang bisa mencakup definisi-definisi atau arti dari zuhud yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Ibnu Rajab mengatakan zuhud itu tarku ma yushghiluka anillah, meninggalkan sesuatu yang bisa menyibukkanmu dari Allah. Itu namanya zuhud. Ketika seorang memiliki akhlak zuhud, maka dia bersedia meninggalkan apapun kalau memang sesuatu tersebut menyibukkan dia dari Allah. Mau itu hartanya, mau itu handphonenya, mau itu kerjaannya, atau apapun namanya, kalau itu menyibukkan dirinya dari Allah, yaitu melalaikan ibadah dia, melalaikan kajian dia, melalaikan baca Al-Quran dia bakal tinggalkan dengan mudah. Itu namanya zuhud. Nah, zuhud ini, karena ini hal yang besar, itu kan berarti sebuah pengorbanan. Dia meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dari Allah, itu kan pengorbanan. Karena pengorbanan yang besar ini, makanya orang yang memiliki sifat zuhud itu dicintai sama Allah. Cinta Allah itu diharapkan sama semua orang. Karena kaidah di antara para ulama, mereka menyebutkan laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukanlah yang terpenting itu bagaimana kamu mencintai, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana supaya kamu itu dicintai. Karena mencintai dan dicintai itu dua hal yang berbeda. Terkadang kita berusaha untuk membuat seseorang perhatian sama kita, cinta sama kita, atau kita pernah berbuat salah sama seseorang, kita pengen supaya dia memaafkan kesalahan kita. Kadang kita kasih dia hadiah, kita belikan makanan, kita belikan apapun supaya dia memaafkan kita. Itu mudah, cuma masalahnya dia mau maafin apa enggak. Orang yang kita harapkan perhatian sama kita ini, kira-kira dia mau perhatian sama kita apa enggak. Sama kita cinta sama orang tua kita, semua kita cinta, tapi masalahnya orang tua kita cinta sama kita apa enggak. Sejauh mana cinta mereka. Maka kalau kita katakan apakah semua kaum muslimin cinta sama Allah, kita katakan tentu. Orang yang enggak cinta sama Allah bukan orang muslim namanya. Tapi masalahnya sebesar apa cinta Allah kepada dirinya, itu menjadi poin. Makanya dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW pernah menjanjikan kepada para sahabatnya di masa perang Khaybar saat itu, Nabi menjanjikan kepada para sahabatnya,
pada malam hari itu terjadi. Keesokan pagi, kata Nabi, akan aku berikan bendera perang, satu bendera perang akan aku berikan, kata Nabi SAW, kepada seseorang yang dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan peperangan itu akan dimenangkan lewat perantara orang ini. Nabi nggak sebut siapa yang bakal dikasih ini, Nabi nggak sebut sama sekali. Besok, kata Nabi. Disebutkan sama perawi hadis ini, yaitu Sahal bin Sa'ad, sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan, pada malam harinya itu para sahabat yadukuna lailatahum. Pada malam harinya para sahabat ibadah semuanya. Ada yang tahajud, ada yang doa, ada yang baca Quran. Makin semangat mereka ibadah. Kenapa? Kulluhum yarju an yu'taha. Semuanya pengen supaya diberikan bendera perang itu. Dan yang mereka inginkan bukan semata-mata bendera perang. Yang mereka inginkan bukan semata-mata supaya menjadi pemimpin, enggak. Tapi bendera perang itu tanda. Tanda dari apa? Bukan cuma dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi juga tanda Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Itu value-nya, nilai berharganya dari bendera itu. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ma rajautul imarata illa yawma idzin. Aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan kecuali pada saat itu. Kenapa? Karena kepemimpinan pada saat itu berarti dia itu mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Kemudian keesokan harinya para sahabat buru-buru langsung ngerumunin Nabi SAW. Semuanya nunggu, ini siapa yang bakal dikasih benderanya ini, karena mereka mau dapat tanda cinta dari Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba Nabi mengatakan apa? Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Para sahabat mengatakan, Ali lagi sakit matanya, nggak bisa ikut perang. Lalu Nabi utus seseorang untuk jemput Ali. Didoakan kesembuhan sama Nabi SAW. Setelah Ali sembuh, dikasih benderanya ke Ali. Didoakan sama Nabi, langsung sembuh matanya, dikasih benderanya ke Ali. Makanya hadis ini salah satu hadis dari keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Allah cinta sama semua kaum muslimin, Allah cinta. Tapi sejauh apa cintanya Allah, itu yang berbeda. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, begitu pula Nabi SAW dalam hadisnya, menjelaskan berbagai macam cara untuk kita bisa mendapatkan cinta dari Allah. Kenapa sih kita harus kejar cinta Allah? Karena cinta dari Allah itu berarti pertolongan dari Allah, berarti kasih sayang dari Allah, berarti kemenangan dari Allah, berarti pengawasan, penjagaan dari Allah. Siapa yang nggak mau dalam semua usaha dia dibantu sama Allah? Siapa yang nggak mau kalau ada keburukan dia dijaga sama Allah? Semuanya mau. Makanya para sahabat semangat untuk mengejar cinta Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Beliau sebutkan, atau dari sahabat Sa'al bin Sa'ad, beliau mengatakan, Atan Nabi SAW rajulun, ada seseorang yang menghadap ke Nabi SAW. Kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang sebuah amalan
yang kalau aku lakukan, aku dicintai sama Allah dan aku dicintai sama manusia. Lalu Nabi SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia ini, maka kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah atas apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka kamu pun akan dicintai sama manusia. Berarti salah satu cara untuk mendapatkan cinta dari Allah adalah memiliki sifat zuhud. Apa tadi zuhud? Meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dari Allah. Apakah ini berarti kita meninggalkan semua dunia kita? Apakah berarti kita meninggalkan semua harta kita? Enggak. Patokannya, parameternya adalah meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri dari Allah. Itu barometernya. Nggak pernah definisinya zuhud adalah kamu tinggalkan dunia semuanya. Nggak ada. Tapi tinggalkan yang menyibukkan dari Allah. Ada orang waktu itu pernah bertanya kepada anak, dia kerja di bisnis catering, dia jadi karyawan. Dia bilang masuk kantornya itu untuk masak dan ngurus cateringnya dan lain-lain itu ada 2 shift. Shift yang pertama, kata dia, itu masuknya jam 4 pagi, pulangnya jam 12 siang. Itu shift pertama. Shift kedua, masuknya jam 12 siang, pulangnya jam 8 malam. Dan setiap shift ini, kata dia, nggak boleh untuk terlalaikan dengan sesuatu yang lain. Harus fokus kerja di shift tersebut. Sampai apa? Nggak bisa sholat. Jadi dia bilang, masuk jam 4 pagi, ya masuk jam 4 pagi. Belum masuk waktu sholat subuh, nggak bisa sholat subuh. Kapan sholat subuhnya, kata dia? Nanti jam 12 siang. Begitu juga, kata dia, kalau saya masuk shift siang, kata dia, saya qodho sholat zuhur, asar, maghrib, nanti jam 8 malam. Hampir tiap hari jalan kayak gitu. Bisa antum dapat gambaran sesuatu yang menyibukkan dari Allah. Ini namanya, terlepas dari namanya karyawan itu punya hak untuk beribadah, terlepas dari bagaimana rajinnya dia atau kemauan dia untuk ibadah. Kalau memang ujung-ujungnya mentok, memang peraturannya seperti itu, maka ditinggalkan kerjaan ini. Kenapa? Karena itu menyibukkan diri dia dari Allah. Itulah namanya zuhud. Itulah namanya apa? Zuhud namanya. Kalau dia melihat bahwasanya apa yang dia miliki ini menyibukkan diri dia dari Allah, dari melakukan ketaatan kepada Allah, maka tinggalkan. Di antara bentuk zuhud adalah seorang mengatur penggunaan handphone. Karena meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dari Allah itu bukan berarti cuma maksudnya sholat aja, enggak. Bukan maksudnya puasa Ramadan aja, enggak. Tapi termasuk mencari nafkah. Kita mencari nafkah buat siapa? Buat keluarga. Sunnah apa wajib hukumnya? Wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah yang mewajibkan. Berarti segala sesuatu yang menyibukkan kita dari mencari nafkah untuk keluarga kita, tinggalkan. Ada sebagian orang nggak kerja, kerjaannya di rumah terus. Bukan karena WFH, enggak. Ada yang di rumah karena WFH kan? Enggak. Ini memang nggak mau kerja, males. Kerja kantor nggak mau katanya, terikat. Masuk pagi pulang sore setiap hari, nggak mau.
Tohib nggak mau kantoran nggak apa-apa. Lalu kerja apa? Dagang juga enggak, bisnis juga enggak, nggak ada kerjaan apapun. Istri dan anak-anaknya terlantar. Akhirnya apa kerjaannya? Minjem duit, minjem sini, minjem sana, pinjem sini buat nutup yang sini, pinjem sana buat nutup yang sini, selalu begitu. Ini terjadi gara-gara apa? Terkadang gara-gara sibuk di rumah main handphone, sibuk di rumah main game, sibuk di rumah nonton TV. Dulu yang masih hidup ngerasain tahun 90-an, yang main game itu siapa dulu? Yang main game umur berapa? Anak kecil kan? SD, SMP, ya SMA masih main. Ada orang dewasa main game dulu? Sekarang begini pegang HP-nya. Ngapain kira-kira pegang HP begini? Bukan nonton YouTube, enggak, main game. Di sela-sela kerjanya main game, di rumah main game. Kerjanya nggak beres, di rumah pun wujuduhu ka'adami istilahnya. Di rumah adanya dia sama seperti nggak adanya dia. Kenapa? Dia ada di rumah pun nggak negor sama orang, nggak mendidik anaknya, nggak bermain sama istrinya, nggak, mainnya sama handphone. Ini namanya wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia seperti nggak ada, sama aja. Nah, inilah arti dari zuhud, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dari berbuat ketaatan kepada Allah. Ada beberapa caranya untuk kita bisa jadi orang yang zuhud. Di antaranya adalah, kalau kita mau jadi orang yang zuhud, kenali dulu dunia ini. Karena yang paling banyak membuat seorang sibuk dari melakukan ketaatan kepada Allah adalah dunia ini. Dunia ini kan tempat ujian. Disitulah seorang diuji, dia bisa lulus atau tidak. Maka dia harus memahami ini. Ada orang yang tidak memahami kalau diri dia itu sedang diuji, dia nggak paham, dia nggak ngerti. Bahkan ketika dia mendapatkan harta yang banyak, bisnisnya lancar, profitnya jalan, padahal dia nggak pernah sholat, baca Al-Quran juga nggak bisa. Tapi dia rasakan dunia lancar aja, dia dapatkan terus. Orang seperti ini kira-kira kalau disuruh sholat mau apa enggak? Ngapain sholat? Loh, saya udah dapat semuanya. Saya mobil punya, motor punya, saldo di rekening juga banyak, jalan-jalan juga bisa. Ngapain saya ibadah? Saya udah punya semuanya di dunia ini, buat apa lagi? Inilah hasil orang nggak kenal dunia ini tempat apa, dia nggak tahu. Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat Al-Hashr atau di surat Al-Hadid, Allah Ta'ala mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wazinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dan dunia ini cuma perhiasan dan tempat saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan juga dalam anak. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Kemudian Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini
kecuali cuma kesenangan yang palsu. Palsu. Kenapa kita katakan palsu? Karena ternyata saking palsunya dunia ini, Allah nggak berikan dunia cuma kepada orang yang rajin ibadah, yang malas ibadah, bahkan yang kafir sekalipun dikasih sama Allah dunia. Karena saking palsunya ini dunia, Allah kasih. Makanya kita nggak bisa mengukur kesolehan seseorang dari banyaknya dunia dia, nggak bisa. Apa sebabnya? Karena Allah kasih dunia ini, mau orang yang rajin ibadah, mau yang nggak rajin ibadah, mau yang muslim, mau yang kafir, Allah kasih dunia ini. Saking rendahnya ini dunia, palsu soalnya. Dan tentunya di antara bukti terkuat adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Beliau orang paling soleh, tapi beliau orang miskin. Untuk pernah bayangkan kemiskinan yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah makan 3 bulan cuma kurma dan air. Kalau antum mau coba 3 hari aja kurma sama air, mau nggak? Mau nggak? Nggak usah 3 hari, 1 hari aja nggak ketemu nasi, mau nggak? Udah makan bakso 2 piring sama mie ayam, udah makan belum? Belum. Kenapa? Belum ketemu apa? Nasi. Kan orang Indonesia kayak gitu kan? Ya sama, saya juga gitu. Nabi SAW bukan sehari, bukan 3 hari, bukan seminggu, 3 bulan makannya cuma kurma dan air. Dan itu bukan pilihan beliau, karena memang gak ada. Pernah dalam sebuah hadis beliau SAW pernah keluar dari rumahnya di siang hari dalam keadaan lapar, nggak ada makanan soalnya. Lalu berpapasan dengan Umar bin Khattab, dengan Abu Bakar Siddiq. Kemudian ditanya sama Nabi, ma akhrajaka ya Abu Bakrin, kenapa kamu keluar siang-siang Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, akhrajani ma akhrajaka ya Rasulullah, yang menyebabkan saya keluar ya sama sebabnya dengan yang menyebabkan kamu itu keluar rumah siang-siang. Apa? Lapar. Di jalan ketemu sama Umar siang-siang, ditanya, Umar ngapain keluar siang-siang? Apa kata Umar? Ju' ya Rasulullah, lapar Rasulullah, gak ada makanan. Jadi Nabi SAW itu miskin. Tapi sekali lagi, kemiskinan bukan tanda kebencian Allah, sebagaimana kekayaan bukan tanda kecintaan dari Allah. Nggak ada hubungan sama sekali. Nabi SAW mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbatama. Kalau misalkan dunia ini value-nya, nilainya setara dengan sayap seekor nyamuk, kalau sama, Allah nggak bakal memberikan minum kepada seorang kafir. Itu kalau berharganya seharga dengan sayap seekor nyamuk, 1 minum Allah nggak kasih. Sekarang apa yang dirasakan sama orang-orang kafir? Nggak cuma minum, makan, rumah besar, mobil yang banyak, ada yang punya kapal pesiar, ada yang punya jet, macam-macam. Menunjukkan apa? Dunia jauh lebih rendah bahkan dari sayap seekor nyamuk. Ini yang perlu kita pahami tentang dunia. Dunia ini nggak mahal di hadapan Allah, murah, saking murahnya dibagi-bagi. Tapi antum perhatikan ketika Allah berbicara tentang masalah surga, apakah surga dikasih ke semua orang? Nggak dikasih ke semua orang.
benar-benar orang-orang terpilih yang bisa masuk surga, walaupun minoritas dari manusia, tapi benar-benar orang-orang terpilih. Nggak bisa semua orang, nggak bisa asal-asalan. Menunjukkan apa berharganya surga itu. Kita aja di dunia aja yang sehina ini, kita mau sesuatu yang eksklusif, sesuatu yang sama dimiliki oleh semua orang. Terkadang kita nggak mau, kita pengen sesuatu yang spesial. Anda pernah ceritakan di salah satu kajian, mobil Avanza banyak yang punya? Banyak. Mobil Brio banyak yang punya? Banyak. Kalau antum suruh pilih, antum mau mobil Avanza 100 biji Avanza sama Ferrari satu, pilih mana? Pilih Ferrari satu kan? Antum tahu ada orang yang di garasinya punya 10 Ferrari. Ini perusahaan mobil Ferrari berapa tahun yang lalu pernah mengeluarkan satu tipe mobil. Ini Ferrari udah eksklusif kan? Sangat-sangat eksklusif kan? Ini pabrikan Ferrari pernah ngeluarin satu mobil. Yang mobil ini cuma jumlahnya 399 buah di dunia. Itu semua kolektor Ferrari rebutan semuanya, pengen punya. Kenapa? Karena ini eksklusif di atas eksklusif, ya kan? Sangat-sangat eksklusif. Dalam masalah dunia aja kita mau seperti itu. Kenapa dalam masalah akhirat enggak? Ini yang paling eksklusif nanti di akhirat, ya surga ini. Itu yang paling eksklusif, nggak bisa semua orang masuk. Benar-benar harus melewati berbagai macam tabir. Seorang harus masuk kuburnya dulu. Dia harus merasakan bagaimana kondisi di mahsyar dulu. Dia harus merasakan bagaimana nanti ditimbang amal-amalnya, lulus apa enggak. Dia harus merasakan nanti menyeberangi sirat dulu, lalu adanya kontoroh, baru nanti surga atau neraka. Tempatnya benar-benar eksklusif. Nah ini makanya yang harus selalu menjadi tujuan seseorang. Seorang harus benar-benar memahami dunia ini tempat apa. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, atau Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Bahwasanya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan untuk kami menguji manusia, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dari sini kita pahami dunia tempat apa. Ini memang tempat yang jelek, ini memang tempat yang hina, tapi kita diciptakan di masa ini disuruh ngapain? Yaitu disuruh untuk bersabar terhadap ujian-ujian yang ada di dunia. Semua yang ada di dunia ini ujian buat kita. Maka kekayaan itu sama, merupakan ujian, sama seperti kemiskinan, sama. Makanya orang yang kaya dituntut dengan rasa syukurnya, orang yang miskin dituntut dengan rasa sabarnya. Dan nanti akan dihukumi oleh Allah sesuai amalan mereka masing-masing. Ustaz enak Ustaz yang diuji pakai kekayaan, mana diujinya pakai kemiskinan. Anak milih deh diujinya pakai kekayaan aja. Antum pikir ujian kekayaan itu lebih ringan daripada kemiskinan? Sama. Beban yang dimiliki sama orang kaya di dunia itu jauh lebih berat daripada beban yang dimiliki sama orang-orang miskin. Orang kaya yang punya harta, dia punya tanggungan istrinya, anaknya, orang tuanya, karib kerabatnya, itu tanggungan dia. Dia punya harta. Dia ngelihat masyarakatnya ada yang kesulitan, orang-orang fakir dan miskin kesulitan, kewajiban dia untuk membantu,
Uang zakat nggak dituntut dari orang-orang miskin, uang zakat dituntutnya dari orang-orang kaya. Ini saudara-saudara kita yang kesulitan di Palestina sekarang, butuh donasi, butuh bantuan. Kewajiban paling pertama siapa yang dituntut? Orang-orang kaya. Orang-orang yang miskin terkadang untuk kebutuhan rumah aja alhamdulillah pas-pasan. Pas mau makan ada, ya kan? Pas mau beli ini ada, itu kan pas-pasan namanya, bagus. Maka yang dituntut pertama kali itu orang-orang kaya, tuntutan mereka banyak. Adanya orang-orang yang kesulitan, adanya orang-orang yang kelaparan, nggak dibantu sama dia yang bakal dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Orang-orang miskin enggak, dia nggak punya apa-apa. Orang-orang kaya beli mobilnya dipakai buat apa? Ditanya sama Allah. Dia punya mobil bagus, punya rumah besar, punya baju bagus, punya tas macam-macam mereknya, dipakai buat apa? Bakal dituntut. Setiap kenikmatan bakal ditanya sama Allah, sepeser pun akan ditanya sama Allah. Itulah makanya keduanya merupakan sama-sama ujian. Ketika seorang sudah memahami hal ini dengan baik, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan benar. Inilah step yang pertama ketika seorang mau menjadi orang yang zuhud. Dia memahami dulu dunianya, dia mengenal dunianya. Kemudian untuk seorang bisa menjadi orang yang zuhud, dia terus menyadari dirinya itu sebenarnya orang kaya. Dirinya sebenarnya sudah banjir basah kuyup dengan nikmat Allah. Itu harus dipahami. Orang yang zuhud paham terhadap masalah ini, makanya dia nggak pernah mengeluh kepada orang, nggak pernah. Apa sebabnya? Orang yang zuhud itu selalu menjadi orang yang qanaah. Dia ngerasa cukup. Qanaah tuh nerima, ya segini yang saya dapatkan, ya saya terima. Karena menjadi orang yang bahagia di dunia ini sebenarnya nggak harus di rekening harus punya 1 miliar dulu baru jadi bahagia. Enggak. Toh banyak orang-orang yang pas-pasan hidupnya, alhamdulillah bahagia hidupnya. Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman, tentram, nyaman, lalu badannya sehat, kata Nabi, kemudian dia punya makanan untuk hari tersebut, maka seakan-akan dia dapat kenikmatan dunia semuanya, kata Nabi SAW. Antum mau sekaya apapun, apakah kekayaan bisa membeli waktu? Nggak bisa. Waktu tetap 24 jam. Apakah ketika antum kaya berarti perut antum lambungnya lebih besar, bisa menampung makanan lebih banyak? Kan nggak juga, sama aja. Apakah kalau orang kaya berarti kasur antum butuh lebih besar? Enggak, kasurnya segitu-gitu aja ukurannya, sama. Maka Nabi menyebutkan orang yang bangun dari tidurnya sudah merasa aman. Antum bayangkan saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang, tidurnya kondisi seperti apa? Pesawat tempur terbang, roket meledak di sini, meledak di sana, orang tembak-tembakan di sini, tembak-tembakan di sana. Kira-kira bagaimana kondisi rumah mereka? Apakah seperti kita? Tenang, aman. Suara jangkrik, ini suara jangkrik apa suara kipas? Suara kipas kan, suara jangkrik. Ya kadang di malam hari itu membuat kita nyaman di rumah, kita tenang, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa ibadah, bisa jalan ke masjid dengan nyaman, santai. Bayangkan kondisi saudara-saudara kita sekarang di sana, mau ibadah gimana, mau istirahat aja gimana, mencekam kondisinya. Ini kita sudah nikmat yang luar biasa. Antum kalau hidup di kondisi seperti itu, apakah harta bakal berfungsi, berguna?
mau punya uang berapa miliar jumlahnya juga nggak ada gunanya kalau kondisi rumahnya hancur, istirahat aja nggak nyaman, nggak manfaat sama sekali. Lalu Nabi katakan mu'afan fi jasadi, orang badannya sehat, bangun tidur aman, sehat badannya, dia bisa melakukan aktivitas macam-macam. Kemudian kata Nabi wa indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu. Makanya tadi disebutkan orang sekaya apapun ya makan sehari maksimal 3 kali, ya mungkin ada yang 4, tetap ukuran lambungnya segitu-gitu aja, ya kan, sama. Jadi kalau kita memang selama ini sudah makan, ya orang kaya juga makannya seperti itu, sama sebenarnya, cuma rasanya ada beda-beda sedikit, cuma enak yang kita makan, alhamdulillah. Nabi katakan faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dia sudah dapat dunia semuanya. Sekarang anak tanya, 3 hal ini antum merasakan nggak hari ini? Antum bangun tidur tadi pagi, aman nggak? Tenang nggak? Apa bangun tidur langsung lompat, langsung lari-lari? Enggak kan? Aman kan? Tenang, nyaman. Sehat nggak semua? Sehat, alhamdulillah. Makan hari ini udah? Nggak makan, nggak kesini. Berarti hizat lakumud dunia, semua kenikmatan dunia sudah terkumpul buat antum semua. Antum orang kaya sudah. Ini harus dipahami. Ini yang membuat seorang muslim itu qanaah. Dia kesehariannya hidupnya seperti ini aja, alhamdulillah. Dia mau ibadah, dia mau baca Al-Quran, mau datang kajian, bebas, alhamdulillah. Itu yang dipahami sama seorang yang zuhud, qanaah dirinya. Karena yang menghancurkan seorang, menghancurkan ambisi seorang untuk mengejar akhirat adalah ambisi dia terhadap dunia. Lawannya dari qanaah itu apa? Rakus. Gara-gara dia rakus sama dunia, nggak ada syukurnya terhadap kenikmatan dunia, maka ibadah semuanya dikorbankan sama dia. Tujuannya apa? Karena mau ngejar dunianya dia. Itulah yang menyedihkan. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran Allah menyebutkan innal insana li rabbihi lakanut, sungguhnya manusia itu selalu bersikap kanut kepada Rabbnya. Apa itu kanut? Yadhkur masaib wa yansan ni'am. Kanut itu yang disebut-sebut itu musibah terus, dia lupa nikmat-nikmat Allah. Anak sakit, anak butuh buat ini, anak butuh uang untuk ini, anak punya masalah sama fulan. Wah, kehidupannya kayak masalah semuanya isinya. Dia lupa nikmat Allah, sampai-sampai dia nggak bersyukur sama Allah. Sampai ada orang mengatakan dari mulutnya, Allah nggak adil. Saya sudah berusaha untuk jadi orang baik, kok saya dapat masalah seperti ini. Dia lupa nikmat Allah buat diri dia. Satu aja nikmat mata dicabut sama Allah, gimana jadinya? Kalau ada orang datang bawa uang 1 miliar, mau beli mata antum dua-duanya, mau nggak? 1 triliun mau nggak? Mata, nggak usah mata, kakinya dua-duanya anak beli. Yang satu 500 miliar, satu lagi 500 miliar, beli, mau nggak? Itu menunjukkan yang ada di badan kita ini nggak terhitung harganya berapa, ada yang mau. Nah, makanya jangan menjadi orang yang kanut, yang disebutnya musibah terus sama dia. Dia lupa nikmat Allah banyak yang luar biasa. Makanya kata para ulama, keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah keyakinan bahwasanya dirinya itu mughraqun bi ni'amillah, tenggelam di lautan nikmat Allah. Ini harus diyakini sama setiap muslim. Dia nggak bisa apa-apa kalau nggak ada nikmat Allah. Dia nggak bisa apa-apa kalau nggak ada rahmat Allah. Tenggelam. Kita datang ke kajian,
antum duduk, ana duduk, bukan karena kemauan kita, bukan karena kesungguhan hati, bukan. Ini taufik dari Allah. Yang lebih pintar daripada kita banyak, yang lebih mampu untuk hadir malam hari ini banyak, cuma mereka nggak dapat hidayah. Untuk yang bisa datang sholat ke masjid banyak, cuma mereka nggak berangkat ke masjid. Antum yang datang ke masjid, itu taufik dari Allah. Itu namanya tenggelam di lautan nikmat Allah. Ini harus dimiliki oleh setiap orang yang zuhud, membuat dirinya itu jadi qanaah, nggak rakus. Kemudian ikhwas sekalian, dalam dunia ini terkadang ada masalah, terkadang ada musibah. Masalah dan musibah yang ada di dunia ini itu semua ujian dari Allah. Dan ujian yang Allah bebankan bagi kita itu adalah tanda cinta. Syaratnya apa? Kalau diterima. Diterima dengan apa? Diterima dengan yang namanya sabar. Orang yang zuhud, dia nggak bakal ngeluh kepada manusia, dia nggak bakal ngomel-ngomel kepada manusia, apalagi dia mengingkari takdir Allah. Mustahil. Orang yang zuhud, ketika dia mengalami kesulitan, dia yakini bahwasanya ini adalah takdir dari Allah, maka dia akan hadapi dengan baik supaya takdir tersebut bernilai pahala buat dia. Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalalahul uqubah. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempercepat hukumannya di dunia. Lihat, Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah percepat hukumannya di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dosa-dosanya terhapus. Para nabi, mereka dapat derajat yang tinggi di akhirat. Apa sebabnya? Asyaddun nas balaan. Mereka itu manusia yang paling berat ujiannya. Tapi syaratnya apa tadi? Harus dihadapi dengan sabar. Nah, wallahu a'lam. Sudah masuk waktu sholat isya. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita membahas bahwasanya zuhud ini adalah bagaimana seorang itu bersedia untuk meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah. Tingginya tingkat zuhud dalam diri seseorang membuat orang tersebut tidak terikat dengan dunia, karena dia menyadari apa yang ada di dunia ini adalah hal yang fana. Dia menyadari sesuatu itu harus bernilai di hadapan Allah. Itulah pengamalan dari qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Keyakinan ini selalu dimiliki sama orang yang zuhud dalam hatinya, membuatnya mudah untuk bersedekah. Yang membuat seorang sulit untuk bersedekah adalah tingginya angan-angan dia di dunia, keinginan dia untuk mendapatkan harta-harta di dunia, walaupun terkadang tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Orang-orang yang zuhud, dia mudah sekali untuk bersedekah. Nabi SAW dalam sebuah cerita, beliau pernah diberikan sebuah baju oleh seorang wanita, yang mana baju ini disukai sama Nabi SAW sampai dipakai sama beliau. Ketika sudah dipakai sama beliau, salah seorang dari para sahabat mengatakan,
bagus sekali ini bajunya, coba kenakan baju itu untukku wahai Rasulullah. Sama Rasulullah baju baru itu dilepas, langsung dikasih ke orang itu. Pergi Rasulullah, udah dikasih buat orang itu. Para sahabat yang lain ketika tahu, mereka langsung marah, demi Allah, Nabi SAW suka sama baju ini, malah kamu ambil. Kemudian atau sahabat itu mengatakan, aku melakukan ini hanya karena mengharapkan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang mau kita simpulkan dari cerita ini adalah mudahnya Nabi SAW melepaskan baju yang dia sukai itu, dikasihin ke orang. Kenapa? Karena tingginya tingkat zuhud dalam diri beliau. Beliau nggak butuh. Buat apa? Ini hal dunia. Tapi ketika diberikan, disitulah bernilai pahala. Makanya kita lihat para sahabat, mudah sekali mereka untuk sedekah. Abu Bakar As-Siddiq bersedekah, bersedia untuk membayar mahal demi membebaskan Bilal saat itu. Utsman bin Affan ketika Nabi SAW mengumumkan untuk membebaskan sumur ar-rumah untuk perluasan masjid dan juga untuk kebutuhan minum kaum muslimin, maka Utsman yang membebaskannya. Ketika Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk turut membantu dalam peperangan Tabuk saat itu, Utsman pun datang memberikan bantuan 1000 ekor unta beserta barang-barang untuk berperangnya. 1000 ekor unta, 1 ekor unta itu harganya sama kayak sapi. Berarti yang dikasih sama Utsman 1000 ekor sapi sama barang-barang untuk perang. Kalau sekarang berapa miliar? Utsman melakukan ini nggak mikir-mikir dulu di rumah, enggak, langsung dikeluarkan sama Utsman. Inilah namanya orang yang zuhud. Harta yang dia miliki itu harus punya harganya di hadapan Allah, harus ada nilai pahalanya. Itulah arti dari wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku untuk Allah. Apapun yang aku miliki akan aku berikan untuk Allah. Ini maksudnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah datang ke Nabi SAW untuk bersedekah dengan setengah hartanya. Sampai Umar mengatakan, nggak mungkin ada orang lain yang bisa bersedekah lebih dari aku. Antum tahu artinya setengah harta? Antum punya rumah? Mau rumah antum dibagi 2? Dikasih triplek tengahnya, antum tinggal sebelah sini, ajak orang lain tinggal di sebelah satu lagi. Satu itu buat dia. Mau? Orang kadang rebutan tanah, cuma berapa petak tanah, rebutannya luar biasa. Ini dibagi 2. Mobil antum beli mahal-mahal, berapa ratus juta. Lalu antum bilang ke teman antum yang nggak punya mobil, punyanya motor. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, antum bilang sama dia, ini mobil ana beli buat kita pakai berdua. Jadi sekarang hari ini ana yang pakai, besok antum yang pakai, ganti-gantian terus. Mau? Itu arti dari setengah harta dibagi, disedekahkan. Itu artinya. Umar melakukan itu. Itu luar biasa. Ternyata Abu Bakar Siddiq datang, Abu Bakar memberikan semua hartanya, disedekahkan sama Abu Bakar. Hingga Nabi mengatakan, lalu apa yang kamu tinggalkan bagi keluargamu? Abu Bakar kemudian menyampaikan, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya adalah aku bertawakal kepada Allah dan percaya dengan sedekah ini pasti dibantu. Itu maksudnya. Setengah aja seperti itu sulit untuk kita bayangkan. Antum bisa bayangkan, ini semua uang kita kasih ke orang, semua tabungan kita kasih ke orang, rumah kita, mobil kita, motor kita, sedekahkan semuanya. Ini kan Palestina lagi butuh bantuan. Apa ada orang yang datang, Ustadz, ini rumah anak ambil jual, ini mobil anak jual, ini motor anak jual, sedekahkan buat Palestina semuanya. Antum tinggal di mana? Anak di masjid aja.
Itu arti dari semua harta itu sebanyak itu. Ini dilakukan sama para sahabat, dan mereka bukan malaikat, mereka manusia kayak kita. Cuma itulah makanya mereka dipuji. Para sahabat itu adalah orang-orang yang jiwa mereka atau badan mereka itu ada di bumi, tapi hati mereka ada di langit. Kenapa? Karena mereka nggak mengharapkan, mereka nggak menjadikan dunia ini sebagai ambisi mereka. Sudah, apalah artinya dunia? Yang mereka impikan adalah akhirat. Yang Abu Bakar inginkan ketika mensedekahkan semua hartanya itu adalah pahala nanti di hadapan Allah, maka disedekahkan semuanya. Itu pula yang dilakukan sama Umar, itu pula yang dilakukan sama Utsman. Makanya mereka ringan untuk sedekah. Orang-orang yang masih sulit dalam bersedekah karena keterikatan dengan dunia ini sangat kencang, zuhudnya rendah. Gara-gara cinta dia sama dunia, dia nggak mau sedekah. Gara-gara cinta sama dunia, dia nggak mau ngebantu orang lain. Nah, hal-hal semacam ini harus dihilangkan. Zuhud itu harus dilatih, harus ditingkatkan dari diri kita. Jadi orang-orang yang zuhud supaya mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, zuhud sebagaimana tadi kita sebutkan, zuhud itu bukan berarti seorang kemudian harus hidup susah. Enggak. Harus rumahnya kecil, harus bajunya jelek, harus sendalnya putus misalkan, harus makan yang enggak enak baru bisa dibilang orang zuhud. Enggak. Itu bukan arti dari zuhud. Tadi kita sebutkan Utsman mensedekahkan 1000 ekor unta. Berarti Utsman punya kekayaan sebanyak itu. Untuk dia sedekahkan punya Utsman. Berarti ini menunjukkan orang muslim tidak pernah dilarang untuk jadi orang kaya. Nggak pernah dilarang. Bahkan dengan seorang menjadi orang kaya, banyak amal-amal ibadah bisa dia lakukan. Yang dilarang dari seseorang adalah hatinya itu terikat sama hartanya. Itu yang dilarang. Bukan seorang nggak boleh punya harta, boleh, sebanyak-banyaknya boleh. Buktinya Utsman menjadi salah satu donatur tetap buat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Butuh ini Utsman yang kasih, butuh ini Utsman yang kasih. Itu kan donatur tetap. Kenapa beliau bisa menjadi seperti itu? Karena uangnya banyak, kerja, berdagang, uangnya banyak. Kita lihat banyak para sahabat jadi orang-orang kaya, mereka nggak pernah ditegur sama Nabi SAW, jadilah kalian orang-orang miskin, jadilah kalian orang-orang fakir, nggak pernah. Nabi nggak pernah sampaikan. Tapi yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah motivasi untuk mereka bersedekah, untuk mereka peduli. Nabi katakan afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, salurkanlah makanan, salatlah ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Perhatikan Nabi SAW sampaikan wa at'imut ta'am, salurkan makanan. Sekarang gimana kita mau ngasih makan orang lain kalau kita nggak punya uang? Gimana caranya? Gimana kita mau bakti ke orang tua kalau kita nggak punya uang? Gimana mau ngasih nafkah ke istri dan anak-anak dengan baik kalau nggak punya uang? Gimana mau ngasih pendidikan yang baik untuk anak kalau kita nggak punya uang? Bagaimana mau menyambung silaturahmi kalau kita nggak punya uang? Bagaimana mau ngasih hadiah ke orang lain kalau kita nggak punya uang? Nabi katakan tahadu tahabbu, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Gimana caranya kita mau ngasih hadiah kalau kita nggak punya apa? Nggak punya uang. Banyak sekali ibadah bisa kita lakukan kalau kita punya uang. Makanya Islam nggak pernah melarang seorang punya uang yang banyak, nggak pernah. Yang dilarang sama Islam menjadikan uang itu, dunia ini menjadi ambisi terbesar dia, rakus.
hingga akhirnya akhiratnya dikorbankan. Itu yang dilarang sama Islam. Nah, jadi zuhud yang dimiliki oleh seseorang itu bukan dilihat dari luarnya, enggak. Bukan dilihat dari apa kendaraan yang dia pakai, apa pakaian yang dia pakai, itu enggak mencerminkan zuhud dalam diri seseorang. Yang mencerminkan zuhud dalam diri seseorang adalah keterikatan dia dengan dunia. Kalau dia kaya, sedangkan dia mudah untuk sedekah, mudah untuk bantu orang lain, maka dia orang paling zuhud. Kalau dia miskin, udah miskin pelit, udah pelit sombong, orang zuhud ini enggak. Makanya zuhud itu ada di hati, bukan ada di pakaian. Nabi SAW pakai baju-baju yang bagus, pakai kendaraan yang mewah. Apakah dipikir kendaraan mewah itu cuma mobil yang ada zaman sekarang, motor yang ada zaman sekarang? Enggak. Dulu kendaraan yang dipakai, kuda sama unta, itu pun harganya beda-beda. Ada yang dari murah sampai mahal. Ada yang namanya bighal, ada yang namanya himar, ada yang namanya khail, ada yang namanya ibil. Itu beda-beda semuanya. Nah, Nabi SAW memakai onta-onta yang terbaik, kuda-kuda yang terbaik. Kalau zaman sekarang mobilnya bagus, ini hal yang biasa. Tapi apakah Nabi itu tandanya nggak zuhud? Enggak, Nabi orang paling zuhud. Tapi beliau nggak pernah terikat sama harta. Buktinya apa? Beliau nggak pernah kemudian mengorbankan akhiratnya untuk dunianya, nggak pernah. Justru Nabi orang pertama paling mudah untuk mengorbankan dunianya asalkan untuk mendapatkan akhirat. Nah, inilah ikhwas sekalian yang harus kita contoh. Makanya sampai Nabi SAW berdoa, di antara doanya adalah Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia ini sebagai ambisi terbesar kami. Karena seorang yang ambisi terbesarnya itu dunia, itu menunjukkan ambisinya itu cetek, ambisinya itu rendah. Yaitu apa maksudnya ambisinya dunia? Yang dia inginkan murni memang dunia, dia nggak inginkan akhirat sama sekali. Dia pengen harta, tujuannya supaya bisa bersombong-sombong ke orang lain, supaya bisa merendahkan orang lain. Itu namanya ambisinya dunia. Dia pengen posisi yang penting, dia pengen jabatan yang tinggi, supaya dia bisa bertindak sewenang-wenang, dia bisa menzolimi orang lain, dia bisa menjatuhkan orang lain. Itu namanya hammuhud dunia, ambisinya itu dunia namanya. Nah, wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang zuhud, termasuk orang-orang yang tidak terikat dengan dunia, termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam surganya tanpa hisab dan juga tanpa azab. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.